Makanya ketika mereka harus turun, mereka juga berpikir resikonya. Tadi Mas Hendy juga singgung berapa ada yang meninggal. Sudah banyak di Jawa Timur yang paling banyak itu ada 38 yang meninggal kan ya. Makanya kemudian kita tidak berhenti untuk memberikan literasi kepada masyarakat, menyadarkan bahwa jangan mudah terpercaya dengan media sosial. Meskipun di sana ada banyak kebenaran juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Teman-teman sahabat SN Channel yang berbahagia, saat ini seperti biasa kita akan mengulas tentang sesuatu yang terjadi di negeri ini dengan narasumber yang luar biasa dan juga yang sedang trending di saat ini, yaitu dimana di podcast Merah Putih. Bersama saya saat ini sudah ada Mas Anas Sahirul. Selamat sore Mas Anas. Sore Mas Hendry. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Sehat selalu, amin. Saat ini juga pandemi memang kita harus menjaga kesehatan. Betul. Tetap ya. Betul, itu penting sekarang, yang mahal itu. Untuk kegiatan masih kegiatan masih kita berkecimpung di dunia jurnalistik, ya, kemudian aktivitas sosial yang lain, Mas, dan juga kebetulan saya juga kadang di KPID Jawa Tengah, ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, jadi tentang mengurusi penyiaran, ya begitu. Tapi karena kondisi pandemi tentu ini juga berpengaruh terhadap aktivitas pergerakan mobilitas kita. Ya kita lebih banyak WFH, sambil sekali juga pakai saluran handphone. Cukup vital ini. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman jurnalis, teman-teman media ini kan juga merasakan dampaknya ya saat ini ya tentang pandemi ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan teman-teman di organisasi untuk solusi dari itu? Iya, kita itu hampir 2 tahun lah kita sejak awal tahun kan, tahun 2020 sampai sekarang itu praktis kegiatan jurnalisme di Indonesia juga terpengaruh karena pandemi COVID ini kan juga berpengaruh kepada seluruh peranatan sosial, budaya dan ekonomi kan. Apalagi di ekonomi media ini kan sangat tergantung dengan faktor eksternal. Betul, tapi hidup ini kan tergantung juga investor, iklan dan sebagainya. Makanya ketika pandemi semuanya refocusing, bukan hanya pemerintah tapi juga kalangan swasta juga melakukan refocusing anggaran, ya itu juga berpengaruh pada belanja-belanja yang dinilai bukan pokok itu kan ya. Sehingga mereka mau tidak mau harus berjibaku. Kalau kami ini di kalangan media kan tantangannya kan 2 ya Mas. Apa itu Pak? Pertama adalah tantangan bagaimana menyajikan karya yang atau konten yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita eksis dengan ekonomi medianya ini. Artinya kan faktor ekonominya yang harus kita rawat juga. Konten mau tidak mau juga berpengaruh karena kami harus mobilitas tetap harus ikut, tapi resikonya adalah ya boleh dikatakan nyawa. Sudah banyak teman-teman media yang kena, bukan hanya kena tapi juga sudah meninggal juga banyak. Nah ini kan mau tidak mau akhirnya membuat kami was-was juga pergerakannya. Nah kalau pergerakan berkurang otomatis kan konten kualitas itu kan akhirnya juga menurun. Nah ini gini Mas Anas, tentang tadi nyambung yang jenengan utarakan tadi tentang kualitas jurnalis saat ini. Dengan adanya fenomena saat ini tentang sosial media yang bebas mengeluarkan apapun berita, entah itu hoax, entah itu benar, tapi itu justru malah trending gitu. Nah, sementara peran media ini agak yang berkualitas tentu saja juga malah nggak bisa viral kasarannya kan. Itu gimana? Ya, ini tantangan dunia sekarang ya, sebuah keniscayaan di era sekarang. Ini eranya teman-teman digital, medsos itu ya. Cuma kemudian literasi kita kepada masyarakat sudah juga tidak henti-hentinya. Kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa media sosial itu belum tentu sebagai sebuah berita gitu ya.
mungkin baru sebatas info gitu ya, info atau kabar gitu ya, tapi belum menjadi sebuah berita gitu ya. Karena ketika menjadi info itu apapun bisa, tapi kemudian harus menjadi berita itu kan harus diverifikasi. Makanya kemudian kita tidak berhenti untuk memberikan literasi kepada masyarakat, menyadarkan bahwa jangan mudah terpercaya dengan media sosial. Meskipun di sana ada banyak kebenaran juga gitu kan. Hanya persoalannya adalah ketika kemudian kita percaya 100% itu nanti kasihan masyarakat juga. Ada banyak teman-teman yang bergerak di media sosial yang juga benar, misalnya kayak Merah Putih podcast ini kan juga menyajikan kebenaran. Tapi di luar sana juga saingannya juga banyak yang kadang-kadang sudah diolah, diedit sedemikian rupa, tergantung preferensi itu kan bisa preferensi politik, bisa preferensi ekonomi, bisa preferensi ideologi kan begitu, bisa juga preferensi karena faktor-faktor saya suka siapa kan begitu kan. Nah, itu kan persoalannya kan begitu kan. Nah, faktor-faktor preferensi ini yang kemudian dijadikan oleh para pengelola media sosial untuk bergerak sangat liar di luar gitu. Makanya kembali lagi kita yang punya kesadaran tinggi untuk terus memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Kalau kita diam ya nanti masyarakat yang rugi gitu ya. Karena ini enggak sebuah keniscayaan yang membuat yang gampang gitu ya. Kita hidup aja sangat tergantung ini ya, handphone gitu ya, atau smartphone itulah, smartphone dan semuanya ada di sana. Bahkan ada riset ya di Indonesia itu kan nyaris orang menghabiskan waktunya untuk berhandphone ria itu kan di atas 8 jam kan, di atas 8 jam lebih itu. Di atas 24 jam. Nah, mereka yang nggak tidur itu kan ya. Jadi sudah tidur, mau tidur sudah masih handphone dan sebagainya. Ini kemudahan teknologi. Sepanjang masyarakat tidak kita berikan edukasi yang benar ya masyarakat yang akan menuai keburukannya bukan kebaikannya. Nah tadi disinggung bagaimana antara media sosial dengan media mainstream atau media arus utama, yaitu yang sangat berbeda. Kalau media sosial baru bersifat info, tapi kalau sudah media mainstream kan sifatnya sudah menjadi sebuah berita. Di sana harus diverifikasi, ya sudah akuntabilitasnya sudah diuji, kemudian transparansinya sudah diuji. Nah, ini ujian ini yang melalui proses melalui editing, kemudian dia harus konfirmasi dari redaksi ya, tidak boleh menyalahi kode etik dan sebagainya. Kalau media sosial kan nggak ada aturannya, bebas ya. Ini yang membedakan. Makanya kembali lagi sekarang kita ajak masyarakat, kita edukasi masyarakat, mari kalau mau butuh yang percaya kembali ke media mainstream itu. Nah, caranya memberikan sosialisasi itu seperti apa? Karena gini, yang terjadi itu kan masyarakat sudah ketika melihat yang ada di sosmed kan itu dianggap benar, kebenaran kan itu kebenaran sejati ya di sosmed kan. Ini bagaimana mau melawan arus yang kencang ini? Ya sebenarnya bukan melawan arus, artinya begini Mas. Mari kita gunakan media sosialnya juga dengan konten-konten yang gitu benar salah satunya ini ini kan artinya bentuk-bentuk ini tidak bisa dilawan. Saya pakai kata-kata bukan melawan sebenarnya. Ini sebuah keniscayaan zaman yang harus kita lalui tadi, yang harus kita sekarang eranya memang tahapannya seperti itu ya. Lah bagaimana kita kemudian menggunakan teknologi ini dengan baik. Ya. Misalnya dengan adanya podcast ini untuk menyajikan sebuah kebenaran baru versi kita kan gitu. Ini kan ijtihad juga kan bagian dari itu. Upaya itu kan ya. Artinya kalau ini nggak bisa dilawan, tinggal kemudian kita menggunakannya bagaimana. Karena yang namanya jurnalistik tidak akan pernah mati. Wartawan tidak akan pernah mati. Kemudian dia menggunakan medium saja, medium kertas, kemudian medium gelombang radio, dan kemudian nanti akan berpindah ke digital itu ya. Nah, sekarang kita pakai medium medsos dan sebagainya. Artinya itu hanya sebuah medium yang kita tinggal memakainya saja. Jadi kalau boleh saya katakan ini bukan media sosial melawan media mainstream enggak, tapi bagaimana ini kita medium ini kita pakai
kita pakai untuk menghadirkan tadi konten-konten yang berkualitas, yang menjernihkan dan sebagainya. Bermanfaat untuk ya masyarakat. Kalau kemudian konten itu hanya kita banjiri dengan misalnya tadi disinggung Mas Hendri, hoax, palsu dan sebagainya, ya maka masyarakat yang didapat juga cuma itu. Iya. Apalagi ada gium bahwa keburukan yang disampaikan berkali-kali akan menjadi sebuah kebaikan. Iya. Nah, atau ketidakbenaran yang diucapkan berkali-kali dan itu diamini oleh masyarakat akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau tidak ada teman-teman yang bergerak di menggunakan medium secara baik dan baik. Nah, betul ya. Penyeimbang. Gitu. Jadi menjadi penyeimbang dari arus yang memang tadi Betul, banyak hoax dan lain-lain. Karena memang kadang ya gimana mau mutu ya ibaratnya yang disajikan malah yang seperti itu yang laku betul. Tapi itu, makanya itu harus fenomena apa Mas? Kalau di memang fenomena apa menurut dengan perilaku masyarakatnya sendiri? Saya cenderung ke perilaku dan juga pola pikir. Ini kan makanya tadi literasi yang harus kita gaungkan. Saya senang misalnya akan banyak podcast semacam ini, akan banyak mereka yang menggunakan medium sosial dengan konten yang baik gitu ya. Apalagi kayak pandemi ini kemarin kan ditemukan ada sekitar 1069 berita palsu tentang COVID dan sebagainya. Nah, kalau itu yang dibanjiri ya yang teman-teman munculnya itu ya. Makanya tugas kita yang mungkin punya sumber daya, punya sumber dana, nah kita menggunakannya untuk hal semacam ini. Ya era ini eranya zaman sekarang, media sosial. Nggak tahu nanti kita akan berhadapan lagi dengan era seperti apa ya? Seperti apa. Dulu orang bicara dengan handphone aja bingung kan gitu. Saya mengalami, kebetulan saya pernah meliput di eranya sebelum ada handphone, masih mesin ketik. Masih manual itu, brother itu, kemudian sampai disket itu. Kemudian kita mengenal handphone dulu juga kaget, mengalami kekagetan. Kemudian Starco dulu, Starco itu ya, pager ya. Kita dulu juga kaget, anak sekecil ini bisa dipakai untuk pesan berantai dan sebagainya. Kemudian ada handphone, ada SMS dan sebagainya. Ada BB, muncul BB sekarang terus berkembangan gitu, Android dan sebagainya. Nah, saya pikir ini cukup akan berkembang, akan bertahan lama ini, cukup relatif lama. Cuma kemudian variasinya aja yang kemudian bertambah. Nah, ini kembali lagi adalah problemnya di mana ya? Saya melihat di perilaku dan pola pikir itu ya, pola perilaku dan pola pikir. Ya, kita tidak menyalahkan misalnya ibu-ibu ketika mendapatkan dari grup WA dan sebagainya dan gampang yang sering gitu. Ya, kan latah itu ya. Gitu nge-share ya. Nah, itu teman-teman yang berada di situ ya, kita kalau mau tahu bahwa itu kesalahan kita membenarkan. Contoh paling gampang misalnya saya banyak grup WA saya itu hampir 50-an grup WA itu ya. Besok saya meluruskan di grup ini, saya besok meluruskan di grup ini lagi ya, begitu. Bagiannya gitu ya. Ya, gitu kasus misalnya list donor plasma konvalesen gitu ya. Ke donor A, golongan darah A ini, golongan darah B. Padahal kita kan sudah tahu bahwa itu keliru, itu bukan list donor plasma konvalesen misalnya. Itu adalah list donor darah umum gitu ya. Nah, tapi itu terus berkembang. Besok muncul lagi di sini muncul lagi lah. Itu baru satu persoalan itu ya. Belum lagi soal oksigen dan sebagainya. Belum lagi hal yang lain itu ya. Jadi problem-problem yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Dan kalau kita berada di posisi di situ hanya mengiyakan dan diam saja, maka ya yang bergulir hanya terus itu. Tidak ada yang tadi menyeimbangkan tadi kan gitu. Makanya saya sepakat ini bagian dari untuk menjernihkan suasana negeri ini. Saya pikir visinya cukup bagus. Ya, kita ingin menjernihkan suasana negeri dengan merah putih podcastnya ini, Pak. Saya pikir perlu didukung juga. Makanya butuh support dari pertama yang kita undangkan dari media dulu. Ya, siap. Karena teman-temannya kan banyak nanti. Terus kita ke ini personalnya, tadi udah disinggung bahwa teman-teman jurnalis ya ini merasakan dampaknya, juga ada yang meninggal karena pandemi ini. Nah, ini ada enggak ya tadi menyinggung tentang kesejahteraannya itu gimana
gimana itu? Ada solusi untuk bagaimana biar mereka kesejahteraan teman-teman jurnalis ini juga nggak terlalu jatuh gitu loh dengan adanya seperti itu. Ya, persoalan ini kan sudah menjadi problematika hampir di nasional sampai daerah ya. Apalagi media-medium di daerah itu juga kelimpungan itu ya. Di nasional juga begitu, banyak yang cetaknya dikurangi, ditutup itu ya. Kita itu sudah kena disrupsi digital, kemudian ditambah hantaman dengan COVID ini yang luar biasa, teman-teman ya. Kita kadang-kadang juga ibaratnya orang Jawa ngelus dodo gitu ya, ngelus dodo kondisinya teman-teman kayak begini. Makanya kemarin misalnya Dewan Pers dan asosiasi organisasi mengajukan semacam insentif pajak dan sebagainya kepada pemerintah ya. Tapi itu juga belum memberikan pertolongan yang pas atau mandi gitu ya, ampuh gitu ya. Masih banyak yang harus dikelola atau ditangani oleh teman-teman gitu. Akhirnya yang terjadi ya beberapa PHK gitu ya. Ada dari beberapa yang harus mengurangi karyawan gitu ya. Ada beberapa yang harus meliburkan dulu sebagian karyawannya. Ya karena memang tidak bisa membayar secara full gitu ya. Dan kalau diterus-teruskan juga makin memperburuk kawan-kawan gitu ya. Perusahaan kasihan juga. Makanya kemudian di Dewan Pers di Jakarta kita membentuk namanya Satgas Keberlanjutan Media gitu ya. Yang dipakai untuk membantu teman-teman untuk mencarikan solusi bagaimana. Ini sama dengan bisnis yang lain, pariwisata juga anjlok, kemudian MAES juga anjlok, sama dengan bisnis media juga anjlok. Pembaca naik Mas. Ya, pembaca naik tapi karena di rumah kan. Pembaca naik luar biasa itu ya. Tapi pendapatannya kan nggak berimbang gitu ya. Jadi ada solusi. Tidak. Biasanya kan begitu pembaca naik, itu kan pendapatan juga naik. Karena oplah. Iya, karena oplah. Tapi ini enggak, ini pembaca naik, ini turun. Di online juga begitu kan, di TV juga begitu. Pada nonton di rumah, nonton berita di TV. Tapi pendapatannya nggak ada karena teman-teman di swasta juga melakukan refocusing. Event juga nggak bisa. Teman-teman media itu kan hidupnya dari iklan. Kemudian dari event itu ya. Kemudian dari usaha-usaha lain, tapi kan penerbitan buku dan tapi kan semua nyaris kondisinya sekarang kayak begini. Maka yang terjadi adalah ya bertahan menggunakan cash flow atau stok opnam mereka, dana yang masih ada dipakai dan sebagainya. Yang masih banyak ya masih tetap bertahan, tapi yang sudah cash flow-nya sedikit kan ya makin. Tapi ada efek positifnya enggak? Misalnya gini. Dengan adanya pandemi ini teman-teman dengan keadaan yang ada seperti itu menambah kreativitas mereka atau apa gitu, kira-kira menurut pantauan dari Mas Anas itu gimana? Terusnya di Solo ini aja, Solo atau di Solo Raya ini. Ya kreativitasnya mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi ya. Semakin teman-teman akhirnya semakin akrab dengan teknologi dan nyaris rata-rata di daerah itu kan hubungan kekerabatan, hubungan dengan narasumber ketemu itu kan selama ini lebih nyaman kan gitu. Teman-teman nggak terbiasa, beda mungkin di daerah-daerah perkotaan Jakarta dan sebagainya. Teman-teman kan terbiasa ketemu narasumber sambil ngobrol, sambil tangan dan sebagainya. Ini kan nggak bisa. Nah ini kan mau tidak mau memutar otak kawan-kawan bagaimana mencari isu-isu yang menarik gitu ya. Ini terstimulan teman-teman. Gak ketemu ya carinya isu ya. Isu yang dilempar ya. Ya isu yang dilempar. Kemudian tidak semua narasumber kan ketika dikonfirmasi lewat teknologi mau kan gitu. Apalagi di daerah kan itu kan kadang-kadang itu berkaitan dengan ini kepercayaan ya, kepercayaan. Nah ini juga problematika gitu. Makanya ketika mereka harus turun, mereka juga berpikir resikonya. Tadi Mas Hendy juga singgung berapa ada yang meninggal. Sudah banyak di Jawa Timur yang paling banyak itu ada 38 yang meninggal kan ya. Di Solo alhamdulillah kita masih jaga belum ya. Di Jawa Tengah itu ada beberapa 5 kalau nggak salah itu ya. Artinya di Semarang dan sekitarnya. Yang paling banyak Jawa Timur. Jakarta juga banyak. Nah itu Jakarta kemarin ada berapa. Kemudian kita buat doa bersama untuk seluruh Indonesia teman-teman. Nah ini dalam menyajikan konten ini yang dampaknya di situ.
kita kesulitan untuk menembus narasumber yang fix atau yang bagus, yang narasumber utama lah gitu ya. Apalagi di daerah tadi saya sebut mereka belum terbiasa dengan teknologi. Di telepon apalagi udah jam 8 malam udah ditutup. Nah ini kan susah kan. Padahal kita punya kewajiban, kalau media mainstream itu kan punya kewajiban verifikasi kan. Verifikasinya sih di malamnya. Ya, kita harus verifikasi atau benar enggak konfirmasi. Kalau media sosial uncal kayak aja selesai kan. Kalau kami kan enggak. Kalau kami nanti enggak konfirmasi kan kesalahan. Ada kaidah-kaidah jurnalistik yang kita langgar kan begitu. Ya, ini yang tidak boleh, sehingga mau tidak mau kadang-kadang kecepatan di situ. Kalau media sosial udah lempar aja. Nanti keliru ya gitu. Tinggal di viral kan gitulah. Nah, ini makanya kalau kami menggunakan undang-undang 40 tahun 99, kalau teman-teman media sosial kan penerapannya undang-undang ITE kan begitu. ITE ya, digunakan ya. Cuma kan penerapan undang-undang ITE kan juga masih setengah-setengah kan begitu. Kalau memang tadi belum mampu untuk membuat mereka jerah istilahnya kan. Selanjutnya tentang ini. Peran media tadi disinggung tentang keterbatasan ini, otomatis kan peran teman-teman jurnalis juga agak berkurang kan gitu. Nah, untuk membuat solusi itu gimana? Ya tadi ya dengan tadi ya telepon. Ya teknologi mau sekarang mau tidak mau kita teman-teman harus mau belajar dengan teknologi. Mereka yang nggak biasa misalnya Zoom, mau tidak mau harus Zoom. Mereka yang nggak biasa misalnya Google Meet ya harus mau Google Meet. Jumpa apa sekarang kan pakai Zoom gitu ya. Presiden aja kemarin mengumumkan harus jumpa apa-nya pakai Zoom. Kalau mau silahkan. Menteri juga begitu Zoom. Akhirnya teman-teman juga harus terbiasa begitu menggunakan teknologi. Jurnalis saat ini. Nah, lebih spesifik mungkin apa sih peran jurnalis di PPKM dan pandemi ini agar bisa memberikan informasi yang memang benar-benar valid seperti itu. Iya, ini memang susah, tapi boleh dikatakan ya dilema bagi kita. Dilema bagi teman-teman. PPKM itu kan pembatasan. Meskipun di sana ada kita masuk di bagian di esensial gitu ya. Esensial yang boleh bergerak saat itu. Poin 3 itu. Teknologi dan informasi dan komunikasi kan begitu di media. PPKM ini kan tidak semua masyarakat memahami, Pak. Apa sih regulasinya? Kemudian pasal per pasal, kemudian berubah-ubah istilahnya. Level 3, level 4 gitu. Ada yang ketika saya tanya, mudeng enggak Mas level telu? Koyo nggon ya Mas. Nggon geprek ayam enek level sini. Nah, itu tugas kita adalah sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat secara benar ya. Makanya apa sih bedanya level 3, level 4? Kita urai gitu ya. Nah, itu kita fungsinya adalah memberikan informasi. Memberikan informasi. Ini loh pemerintah mengeluarkan PPKM darurat sampai sekian itu ya. Itu sifatnya adalah informasi. Kemudian edukasi. Nah, PPKM itu konsekuensinya apa misalnya? Konsekuensinya adalah misalnya mereka yang bepergian tidak boleh kecuali untuk unsur-unsur kritikal dan esensial. Kemudian mereka tidak boleh makan di tempat dan sebagainya. Itu kan edukasi. Kemudian masyarakat diminta untuk tetap bersabar di rumah, tidak sholat di masjid bagi yang muslim, tidak ke gereja bagi yang Kristen dan sebagainya. Itu kan edukasi. Nah, faktor lain selain edukasi adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kita ikut mensosialisasikan info-info yang ada terkait dengan PPKM, baik itu di tingkat pemerintah daerah, kemudian di tingkat masyarakat. Kemudian peran yang lain, peran berikutnya adalah menjernihkan suasana gitu ya. Ada saling silang sengkarut misalnya, ada perbedaan pendapat dari misalnya kadang-kadang mohon maaf ada kepala daerah pun juga yang nyun sewu kadang tidak patuh atau tidak cuek atau serang gagas dengan PPKM.
Nah, kita yang pada posisi media berusaha menjernihkan. Bahkan ada salah satu pejabat misalnya, sapa sing ngalang-alangi keluargaku arep mengadakan pernikahan. Kita posisi menjernihkan. Ada juga pejabat-pejabat yang harusnya mereka bersifat mengedukasi, menjernihkan, tapi nggak melakukan peran itulah. Kita juga punya peran di sana kan itu. Nah, saat ini sampai ke level 4 ini ya tadi dibahas kan. Level 4 artinya efisien nggak apa yang dilakukan oleh media ini, atau masih kalah dengan yang medsos gitu ya. Ya, sebenarnya kita harusnya bergerak bersama karena termasuk kita menjernihkan itu bukannya di ranah umum, tapi juga di ranah medsos itu ya. Sekali-kali kan medsos juga banyak yang mohon maaf ada yang keliru juga, meskipun banyak juga yang benar itu ya. Tapi banyak juga yang keliru di sana. Nah, tugas kami yang media-media mainstream ini, termasuk kawan-kawan yang bergerak di dunia yang medsos tapi dengan semangat kebenaran itu ya tugasnya di situ menjernihkan tadi. Nah, ini tugas wartawan juga sebenarnya menjernihkan hal yang semacam itu. Banyak sekali persoalan-persoalan pandemi ini yang harus kita rengkuh bareng-bareng dan kemudian kita jernihkan bersama-sama. Hampir PPKM itu kan berjalan hampir 3 pekan gitu ya, 3 pekan, dan hiruk pikuknya sangat luar biasa gitu kan ya. Dampaknya luar biasa. Dan mereka juga masyarakat di bawah, terutama teman-teman informal yang kena dampak dan sebagainya. Nah, ini butuh semangat bersama, baik itu teman-teman yang bergerak di media mainstream maupun yang bergerak di media sosial. Nah, ini nyambung tadi bahwa kita butuh orang-orang yang memang benar-benar punya komitmen untuk menyeimbangkan. Ya, betul. Ternyata di luar sana juga banyak isu-isu miring tentang wartawan ini yang menggunakan tanda kutip lah ibaratnya. Nah, itu seperti apa menindakannya di organisasi itu seperti apa? Ya, kalau miring itu kan ya harus kita luruskan. Nah, kami punya guidance atau petunjuk atau regulasi yang kita pakai. Di sana ada kaidah jurnalistik, ada kode etik jurnalistik, ada regulasi peraturan Dewan Pers, ada peraturan juga pemerintah. Dan itu yang kita pakai, bukan hanya di teman-teman media-media cetak, media online, tapi juga teman-teman media penyiaran juga begitu, sama gitu ya. Ini yang ketika mereka keluar dari rel itu ya kita ingatkan gitu ya. Bahkan teman-teman di PWI asosiasi, kebetulan saya di PWI, kita juga buat buku saku misalnya, buku saku untuk liputan pandemi itu misalnya, ya, itu yang kita pakai gitu ya. Nah, kalau menggunakan kesempatan dalam faktor ini atau untuk mencari keuntungan sendiri, yang itu kalau sepanjang itu melanggar ya tentu ada sanksi yang harus di sana. Nah, selama ini mungkin bentuknya masih bersifat teguran. Kita kemudian kemarin Dewan Pers juga membuat himbauan. Ada himbauannya ya? Ada himbauan untuk tadi menyajikan konten-konten yang menjernihkan dan memberikan inspirasi. Nah, tadi ini salah satu tugas teman-teman wartawan di masa PPKM ini, memberikan inspirasi. Artinya kontennya jangan hanya informatif. Oh, ini PPKM buka diperpanjang dari tanggal sekian sampai sekian. Kemudian nanti mereka tidak boleh makan dan sebagian, aturannya sampai sekian poin-poinnya ya. Tapi kita juga harus memberikan konten-konten yang inspiratif. Misalnya bagaimana seorang orang yang sudah saturasi turun terus, kemudian dia bisa akhirnya sembuh, kemudian balik lagi normal dan sebagainya, itu kita expose juga. Banyak kisah-kisah inspiratif di masyarakat yang itu akan memberikan vitamin bagi kawan-kawan untuk tetap sembuh. Iya, betul. Makanya ada isoman misalnya, isoman yang baik bagaimana gitu ya. Kita kasih contohnya gitu ya. Kemudian mereka kemarin ada penggalangan bukan penggalangan ya, ajakan-ajakan dari kelompok tertentu. Kita jangan buka medsos, jangan buka berita, jangan apa, pokoknya nanti malah akhirnya meracuni gitu ya.
ajakan dari pihak ya itu sebenarnya juga nggak bagus, karena mereka ketika tidak tahu aturan juga apa yang harus dilakukan ya. Mungkin itu sebagai sebuah fatalistis atau keterputus asaan ya dengan kondisi, sehingga udah kita fokus makan, kemudian vitamin, ngelola diri kita sendiri, nggak usah buka medsos, nggak usah baca berita dan sebagainya. Nah itu sebenarnya juga nggak bagus. Makanya biar tidak muncul fatalistis terhadap medium-medium informasi ini, mari kita isi medium itu dengan konten-konten yang tadi inspiratif. Nah, ini yang kemarin salah satu poin edarannya dari Dewan Pers di situ, ada konten-konten inspiratif ke masyarakat. Itu peran tadi di masa PPKM darurat ini yang paling kita tonjolkan sebenarnya, informatif dan inspiratif itu ya. Kendala selain selain tentang narasumber, tentang lokasi yang memang kadang tertutup gitu. Nah itu apalagi teman-teman untuk menyajikan berita itu kendalanya apalagi selain itu? Ya kendalanya mobilitas karena mobilitasnya yang susah, dan kemudian ini kalau media cetak, media online sih gampang Pak, tapi untuk teman-teman radio, untuk teman-teman televisi, radio butuh suara gitu kan ya. Kemudian televisi butuh gambar, visual gitu kan. Saya bisa memaklumi kalau teman-teman televisi harus tetap bergerak di lapangan. Persoalannya tadi resiko yang kendalanya salah satunya yaitu narasumber kadang-kadang untuk men-shooting sendiri kan kurang berkenan, atau kita minta gambar visualisasinya, mereka kan juga nggak menguasai cara mengambil gambar dan sebagainya, nggak sesuai yang kita diinginkan oleh teman-teman wartawan televisi gitu. Radio juga begitu, kadang suaranya nggak pas gitu ya. Pengennya suaranya yang angle-nya ini, tapi ternyata didapatnya yang lain. Nah ini faktor-faktor di situ. Artinya ada faktor di kita, mobilitas, dan juga faktor di pihak eksternalnya sendiri kan begitu. Ya ini. Nah ini menyikapi ini pandemi ini kan juga tadi banyak teman-teman atau orang-orang kreatif di luar wartawan kan yang pingin memberikan informasi seperti podcast Merah Putih ini kan salah satu contohnya. Nah untuk orang-orang yang memang seperti itu, edukasi seperti apa atau caranya seperti apa agar sesuai dengan memang tadi kode etik dari gimana? Ya kalau saya ini sering jadi perdebatan juga di teman-teman ya. Artinya begini, apakah mereka juga disebut sebagai wartawan? Iya gitu ya, wartawan, tapi bukan sebagai sebuah media mainstream bisa gitu ya. Tapi mereka tetap sebagai sebuah karya jurnalistik gitu ya. Saya melihat ini juga karya jurnalistik gitu ya. Tapi kalau mereka mau bergabung di dalam konstituen Dewan Pers kan harus berbadan hukum kan, misalnya kan di situ. Apa yang harus diambil untuk itu kan? Kalau kayak begini kan nanti mereka akan kenanya pada undang-undang ITE kan begitu. Ketika ada misalnya ada hasutan atau mungkinnya penyebaran kebencian dan sebagainya, mereka kenanya kan di undang-undang ITE. Tapi kalau mereka teman-teman kan harus di media kan harus berbadan hukum kan itu ya. Kalau berbadan hukum dan kemudian terdaftar di Dewan Pers, ya kita akan terlibat sebagai sebuah media kan begitu. Nah problemnya di situ. Kalau media makanya harus ada yang bertanggung jawab kan, siapa kan begitu. Tapi kalau media sosial kadang-kadang nggak jelas, personal sendiri juga bisa kan begitu. Personal, apalagi sekarang personal juga bisa buat podcast, bisa buat vlog atau dulu eranya vlog ya, blog sekarang podcast kan gitu. Nah nanti caranya apa lagi ya? Caranya untuk membuat itu mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Ini kan kita salah satunya, artinya kan di luar sana kan juga masih banyak orang yang ingin istilahnya memberikan informasi yang memang baik dan bisa masuk di kewartawanan tadi. Saya pikir kalau ini bergerak tetap daripada tadi visi yang di awal panjenengan sampaikan bahwa kita ingin menjernihkan negeri ini dengan sumbangsih lewat medium ini dan bentuknya podcast. Saya pikir cukup itu ya. Sepanjang itu kan juga bagian dari yang penting kan tidak preferensi entah
kebencian, entah apa yang ada di belakang itu. Saya pikir sudah cukup. Cukup ya. Kalau itu kemudian kan nanti masyarakat yang akan menilai. Oh gitu. Nanti Masyarakat inilah yang akan menilai. Dia akan itu ada pesan tertentu itu mereka udah paham kok. Sekarang sensitif gitu kan sekarang media sosial itu. Udah dengan sendirinya akan ditinggal masyarakat. Tapi sepanjang itu masyarakat yakin bahwa ini menyuarakan khalayak secara umum, maka akan tetap diikuti gitu. Saya itu nanti jurinya adalah di masyarakat. Kita hanya memberikan sajiannya, masyarakat yang merasakan rasanya ya, berarti kan seperti itu. Jadi artinya kan sah-sah saja kan kita mengundang siapapun yang ada di sini. Iya, penting untuk memberikan sebuah pemahaman tentang apa yang sedang terjadi saat ini kan. Gitu. Bahkan jadikan meja ini sebagai sebuah pertarungan ide kan gitu ya. Jadikan silakan gitu ya. Jadikan sebagai pertarungan ide, pertarungan gagasan, pertarungan pendapat juga nanti biar masyarakat yang menilai. Dan kita itu saya pikir kalau konsisten insya Allah akan diikuti dan sudah banyak bukti-bukti yang lain misalnya hampir semua tokoh sekarang buat podcast tapi kan berguguran juga tidak. Karena memang hanya untuk personal kan arahnya ke situ, hanya untuk pesan-pesan tertentu kan gitu. Kalau luas itu kan nanti artinya cukup ya dengan seperti ini tinggal betul. Kalau kita mau bergeraknya di sini kan kecuali nggak tahu kalau misalnya mau bergerak di ranah yang lain artinya ini bagian dari salah satu lembaga besar misalnya. Nah, kayak teman-teman media di Jakarta itu kan mereka punya media penyiaran, punya media cetak, punya online, kemudian punya media sosialnya juga kan begitu. Artinya ini kan pilihan-pilihan. Artinya menu-menu mana yang mau kita pakai. Kalau sekiranya ini bagi podcast Merah Putih cukup ya, saya pikir itu. Artinya ketika perkembangan lainnya berarti kan harus berbadan hukum. Iya betul. Itu aja ya. Iya betul. Dari Dewan Pers. Iya itu nanti harus berbadan hukum karena aturannya jelas berbadan hukum. Kemudian pemretnya harus wartawan utama dan sebagainya gitu. Kalau kita mau mendirikan sebuah media mainstream itu ya. Ini itu yang menjadi syarat. Kalau itu nanti maka ranah yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Kalau ini ITE, kita bergerak di media sosial ya itu ITE gitu ya. Oke. Semakin asik semakin. Jadi kita tahu yang selama ini kita buta tentang tentang media, tentang jurnalistik dan kupas. Nah, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk teman-teman jurnalis mungkin ketika nanti ada yang memang melihat podcast kita gitu. Ya kalau saya kawan-kawan yang bergerak di lapangan berkali-kali saya juga kadang-kadang di grup kita juga sampaikan di tengah kondisi yang kayak belum pasti kayak begini yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu yang paling utama, maka teman-teman ketika di lapangan ya kewaspadaan yang harus ditingkatkan, prokesnya yang harus diperketat, kemudian yang lainnya adalah asupan yang masuk ke badan kita. Kemudian kalau lagi badan nggak enak ya udah kita istirahat di rumah, ini lebih baik. Dan kemudian maksimalkan teknologi. Maksimalkan teknologi dan kemudian kita tidak berhenti untuk mencarikan isu-isu yang menarik di tengah keterbatasan ini. Kuncinya adalah keselamatan jiwa dulu. Itu faktor yang paling penting. Kita kan seperti sebenarnya ada di garda depan juga seperti nakes dan sebagainya. Cuma nakes dapat insentif dari pemerintah, kita nggak dapat kan? Nah, itu yang nah, tadi tentang kegiatan wartawan, terus wartawan yang hoak dan lain-lain kan gitu kan, isu hoak dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya di pemerintah itu ada nggak lembaga yang memang mengurusi tentang kayak gitu tuh? Kan ada Kominfo kan sebenarnya. Kominfo ya. Kominfo kan mereka mereka juga punya des di sana. Kominfo yang punya des untuk menangani persoalan berita-berita fake news, hoax dan sebagainya ada di sana. Kadang-kadang mereka juga men-take down beberapa yang dianggap itu meresahkan masyarakat. Dan kemudian cuma begini,
saya melihat mereka belum bisa merangkul elemen-elemen masyarakat secara optimal itu yang mereka bergerak nggak bisa pemerintah nggak bisa, apalagi dengan media sosial yang sangat masif kayak begini dan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk begini, nggak bisa mereka. Pertama SDM, kemudian teknologi, dan kemudian adalah jangkauan nggak bisa. Makanya masyarakat Kominfo harus mengajak semua elemen masyarakat, mereka entah asosiasi wartawan, entah itu kelompok-kelompok masyarakat lain yang bergerak di sana. Bisa nggak itu PBI menjembatani itu? Kami sudah beberapa kali mengadakan, misalnya dengan Dirjen IKP, cuma mungkin bukan masukan kepada kawan-kawan di Dirjen IKP. Mereka itu kan sebagai humasnya pemerintah itu ya. Humasnya pemerintah itu kan ada banyak ragam yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada banyak strategi yang bisa dipakai. Lah ini sebagai yang belum optimal itu. Jadi humasnya pemerintah ini lebih cenderung sebagai pemadam kebakaran gitu ya. Jadi mereka belum punya perencanaan strategis yang harus dilakukan, termasuk tadi periodik dan terencana menggandeng elemen-elemen yang ada di masyarakat. Belum termanajemen dengan baik. Ya, saya melihat itu. Belum terencana. Masih insidental misalnya, mengajak ini kan masih insidental, belum terprogram misalnya. Nah, kami berharap Indonesia itu kan majemuk, luas jangkauannya. Jangan mengira bahwa Indonesia itu suara Jakarta, jangan. Sekarang masih itu. Saya melihat masih humas pemerintah itu masih berpijaknya bahwa suara Indonesia itu suara Jakarta, tidak. Rangkulah teman-teman di daerah dan sebagainya untuk mensosialisasi, mendiseminasi informasi, kemudian menginspirasi masyarakat. Nah, tugasnya kan itu, tidak sekedar menginformasikan atau mendiseminasikan informasi yang ada di pemerintahan, tapi bagaimana menggugah partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana menjernihkan dan sebagainya, itu yang harus dilakukan, termasuk di daerah-daerah. Sekali lagi, suara Indonesia itu adalah bukan suara Jakarta. Ini saya melihat masih di sana. Ya. Nah, ini menyangkut ini pers mengawal enggak ini tentang ini lagi gencar-gencarnya untuk pandemi ini kan hampir 405,1 triliun ya dana yang dikucurkan. Nah, ini apalagi kemarin nambah 55,2 itu ya. Ini gimana? Ini pers mengawal itu atau seperti apa? Ya itu tugas kita, sebenarnya tugas kawan-kawan. Kita juga bahagia ada media sosial yang bisa kita pakai sebenarnya. Itu bukan apakah itu kewajiban. Jadi kewajiban itu wajib bagi media. Ya, media itu wajib. Bagi tugasnya kan kita sebagai pilar demokrasi keempatan itu ya. Kemudian sebagai penjaga, istilahnya watchdog atau anjing penjaga kan itu. Nah, itu tugas teman-teman. Nah, kalau masih ada beberapa kesadaran yang masih kecil di kalangan teman-teman untuk mengawal itu, ya harus kita naikkan kesadarannya itu. Harus kita bangkitkan gitu ya. Nah, karena itu tugas kawan-kawan. Selain juga yang lain, juga tugas teman-teman yang lain juga, ulama dan sebagainya. Nah, kemudian peran media kan sentral di situ. Ya. Karena kan informatif kan di situ. Ya, jangan sampai kemudian kejadian kasus kemarin terkorupsi kembali bansos yang tahun lalu gitu ya, teman-teman dari menteri malah melakukan korupsi bansos gitu ya. Itu kan luar biasa itu. Bahkan sebenarnya kan presiden mengatakan yang korupsi bansos digantung atau masyarakat menyuarakan begitu itu kan. Ya itu alangkah tidak manusiawinya ketika bansos dilakukan korupsi itu. Dananya banyak sekali, banyak sekali. Jangan sampai ini. Mari kalau ada info-info terkait itu silahkan diinformasikan ke. Ini kan ketika teman-teman nanti ada kemana? Monggo kan kita misalnya ke media ke media kan juga ada. Tinggal pilih misalnya mereka media mainstream itu kan punya kontak person, kemudian punya email. Pakai aja misalnya Kompas, Solo Pos, Joglo Semar atau apa. Termasuk di sini bisa ya. Nah, misalnya di situ monggo kan itu kalau postcard merah putih. Nah, itu kan artinya jalurnya banyak. Kalau kemudian Dewan Pers juga bisa. Tapi saya sarankan pilih aja media mana gitu kan.
ada Tempo, mereka juga punya email masing-masing yang bisa intinya begini, masa media teman-teman wartawan bukan malaikat, dia tidak pasti tahu segalanya, tapi juga kadang info itu datang dari masyarakat. Kemudian kadang kita mencari sendiri, tapi artinya pintu-pintu informasi itu banyak, dan kami berharap masyarakat juga proaktif gitu ya. Penyimpangan di lapangan itu sampaikan, kemarin kita olah, dan kemudian tugas masyarakat dan tugas kita bersama termasuk ini ruang ini ya, untuk mengkritisi dan mengawal itu ya. Jangan sampai kemudian dana sekian triliun hanya sia-sia, mending dulu dipakai lockdown itu selesai itu ya. Tapi kan kita tidak bisa mengulang mundur kan begitu. Mengulang karena memang harus seperti ini ya. Gitu, makasih Mas Anas. Ini sudah banyak yang kita kupas sore ini. Mungkin nanti bisa di lain waktu lagi mungkin di pembahasan yang berbeda. Siap. Tapi sebelumnya ada sebuah kenang-kenangan ini dari teman-teman. Tolong diterima. Wah, ya, ini bagusnya dibuka ini. Oh, buka langsung dipakai. Sudah kelihatan tuh. Itu nanti kita pakai untuk dipromosikan. Iya. Tugasnya Mas Anas untuk menginformasikan ke teman-teman. Ya, mantap. Ya. Siap. Gitu Mas Anas, makasih. Terima kasih. Sekian pemirsa SN Channel yang berbahagia. Tadi perbincangan yang kita sampaikan ke teman-teman bersama Mas Anas Sahirul, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia di Surakarta. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, di acara-acara berikutnya, tetap di podcast Merah Putih. Terima kasih. Siap.